Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Masih di dalam kitab Nashaihud Diniyah Shahifah halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdhar minat takhfifi al-mufriti alladhi yahtatu katsirun minal jahalati fi sholatihim lit-tarawih. Maka sebaiknya jauhilah dari perbuatan yang mengentengkan, menganggap enteng, meringankan perbuatan baik yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di dalam mengerjakan sholatnya, seperti ketika mengerjakan sholat tarawih. Hatta rubama yaqauna bisababi fil ikhlali bisyai'in minal wajibati mislu tarki tuma'ninati fir ruku' was sujudi wa tarki qira'atil fatihati alal wajhi alladhi la budda minhu bisababil ajlati. Sehingga terkadang orang-orang tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan syarat rukunnya sholat, seperti meninggalkan tumakninah di dalam ruku', meninggalkan tumakninah di dalam sujud, meninggalkan bacaan Fatihahnya karena tergesa-gesa. Maka orang yang seperti ini apakah bisa dikatakan sebagai orang yang sholat sehingga berhak mendapatkan pahala? Menurut sahibul kitab, beliau Habib Abdullah bin Alawil Haddad sebagai muallif kitab Nashaihud Diniyah, ketika kita mengerjakan amal-amal baik, maka juga harus memperhatikan adab atau tata keramanya. Supaya apa? Kita mendapatkan kesempurnaan dari perbuatan amal baik tersebut. Fahdharu min dzalika wa tanbahu wa tunabbihu lahu ma'asyiral ikhwan. Wa idza shallaitumut tarawih wa ghairiha minas sholawati fatimul qiyam wal qira'ata war ruku'a was sujuda wal khushu'a wal khudura wa sairal arkani wal adaba. Maka jauhilah dari perbuatan-perbuatan itu, dan ingatlah ma'asyiral ikhwan, ketika kalian mengerjakan sholat tarawih dan sholat-sholat yang lain selain sholat tarawih, maka sempurnakanlah syarat rukunnya. Ketika berdiri, sempurnakan berdirinya, berdiri tegak. Ketika ruku' juga demikian, ketika sujud juga demikian. Kita harus melakukannya dengan sempurna. Juga dalam sirnya sholat, yaitu harus dilakukan dengan khusyuk dan khudu. Khusyuk ialah tenangnya
anggota lahir, sedangkan khudu itu adalah tenangnya anggota batin. Dan menyempurnakan seluruh rukun-rukun dan syarat-syaratnya ibadah sholat, dan menjaga tata krama ibadah sholat tersebut. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultanan fa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kalian jangan menjadikan setan sebagai penguasa. Karena apa? Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Tuhannya. Wa innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Dan yang bisa dikuasai oleh setan ialah orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari Tuhannya, dan orang-orang yang berbuat musyrik. Intinya, mari kita jaga etika, adab kita ketika beribadah, terutama di bulan puasa ini ketika kita mengerjakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu adalah mutiaranya puasa. Jadi mari kita berusaha ketika mengerjakan sholat tarawih itu memenuhi syarat rukunnya, sehingga kita dapat mendapatkan rasa khudu, tenangnya anggota batin, dan khusyuk, tenangnya anggota zahir, sehingga kita mendapatkan kesempurnaan pahala dari amal yang kita lakukan. Wal iyadu billah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.